Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Tetetetet. Baiklah teman-teman semua, nah gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tenses lagi, yaitu penggunaan past tense. Cuman di sini perbedaannya itu kita membahas tentang bentuk nominalnya, bukan bentuk verbalnya. Nah, untuk bentuk verbalnya sudah saya sharekan di channel saya ini ya teman-teman. Jika teman-teman mau melihatnya juga bisa. Nah, apa yang disebut dengan bentuk nominal pada past tense ini dan bagaimana caranya kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan bentuk nominal ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang past tense itu terlebih dahulu. Nah, past tense itu merupakan kalimat yang dibentuk untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi atau yang telah berlalu. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, kalau dalam bentuk verbalnya atau misalnya kita menggunakan kata kerja di sana. Sementara kalau dalam bentuk nominal kita tidak menggunakan yang namanya kata kerja. Jadi kita menggunakan yang namanya to be sebagai pengganti kata kerja. Nah, apa aja to be yang terdapat pada pola past tense ini? Ada dua. Yang pertama ada was dan yang kedua ada were. Nah, inilah to be yang dibentuk dari kalimat past tense itu sendiri. Nah, untuk penggunaan was itu sendiri kita bisa menggunakan subjek seperti I, she, he, it. Nah, sementara kalau untuk penggunaan were ini kita juga bisa menggunakan subjek seperti you, we, they. Nah, sampai di sini paham dulu ya teman-teman. Nah, untuk pembentukan dari bentuk nominal ini, karena kita tidak menggunakan yang namanya kata kerja, maka kita tambahkan dengan yang namanya adverb atau bisa disebut juga dengan kata keterangan. Bisa jadi keterangan waktu, keterangan tempat, terserah. Selanjutnya bisa kita gunakan dengan penambahan noun atau yang disebut juga dengan kata benda atau adjektif seperti kata sifat. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk polanya sendiri bisa teman-teman lihat di bagian berikut ini. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, pada bentuk positif, rumusnya sendiri subjek ditambah to be ditambah adverb, noun, atau adjektif. Terserah, ini terserah teman-teman memilih salah satu. Paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan negatifnya itu sendiri, subjek ditambah to be ditambah dengan not ditambah adverb, noun, atau adjektif. Paham ya teman-teman? Untuk penggunaan negatif dan positif ini bedanya hanya pada penambahan nounnya saja. Nah, sementara kalau bagian interrogatif atau kalimat tanyanya, to be-nya diletakkan di awal terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan yang namanya subjek, adverb, atau noun, atau adjektif. Nah, gimana teman-teman? Nah, jangan lupa teman-teman memasukkan yang namanya tanda tanya di sana. Nah, untuk contohnya sendiri, yuk kita simak di bawahnya. Nah, bentuk positif kita bisa melihat di sini, she was a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, dia adalah seorang guru ini karena kejadiannya telah terjadi atau masa lalu, mungkin dahulunya dia adalah seorang guru, tapi sekarang mungkin dia bisa jadi berprofesi sebagai relawan, dokter, atau yang lain sebagainya. Paham ya teman-teman? Nah, untuk contoh negatifnya berarti she was not a teacher. Was not itu disingkat menjadi wasn't. Nah, to be ditambah dengan not jadi was not disingkat menjadi wasn't. She wasn't a teacher. Nah, untuk bentuk negatifnya sendiri, teman-teman bisa was she a teacher, bisa membuat seperti was she a teacher, apakah dia seorang guru? Yes, she was. No, she wasn't. Nah, gimana teman-teman? Nah, jadi di sini kita tidak menemukan yang namanya bentuk dari kata kerja. Di sini ada penggunaan subjek to be dan noun. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, to be di sini digunakan sebagai pengganti dari kata kerja. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya kata kerja di sini. Itulah yang disebut dengan bentuk nominal dari past tense itu sendiri. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, yuk kita contohkan yang lainnya pada contoh berikut ini. Misalnya di sini saya sudah mencantumkan bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, bentuk positifnya you were smart. Kamu pintar atau kamu cerdas. Itu dahulunya, bisa jadi itu adalah kejadian pada zaman SMA atau SMP. Mana tahu dia sekarang sudah bekerja atau sudah menjadi bapak-bapak. Paham ya teman-teman? Kamu adalah
orang pintar atau kamu adalah orang cerdas. Nah, bentuk negatifnya itu sendiri you weren't smart. Berarti penggunaan were ditambah not bisa disingkat jadi weren't atau were not. You were not smart atau you weren't smart. Paham ya teman-teman? Kamu tidak cerdas. Artinya itu sendiri menggunakan kata yang namanya tidak. Kamu tidak cerdas. Sementara untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, were you smart? Apakah kamu cerdas? Berarti ada seseorang yang bertanya kepada temannya, apakah kamu dahulu itu cerdas? Nah, maka dia menggunakan nominal dalam bentuk past tense. Were you smart? Paham ya teman-teman sampai di sini? Sementara penggunaan smart di sini adalah bentuk dari yang namanya kata sifat. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk selanjutnya kita bisa juga melihat contohnya di sini, atau bisa jadi teman-teman juga bisa membuat contoh tersendiri atau dengan menggunakan kata adverb, noun atau adjektif yang lainnya. Nah, di sini saya juga mencontohkan dalam bentuk penambahan dari kata keterangan. They were in the office. Mereka ada di kantor. Nah, ini kejadiannya telah terjadi. Paham ya teman-teman? Berarti mungkin kemarin atau minggu lalu mereka ada di kantor. Nah, kalau misalnya bentuk negatifnya, negatifnya di sini saya bikin they were not in the office. Mereka tidak di kantor. Paham ya teman-teman sampai di sini? Berarti ini adalah pola bentuk negatifnya. Were ini disingkat, were not ini disingkat menjadi weren't. Paham? Nah, untuk pola interrogatifnya sendiri, nah ini di sini ada kekeliruan, maaf. Untuk tanda tanyanya itu sendiri terletak pada kalimat interrogatif. Paham ya teman-teman? Were they in the office? Apakah mereka di kantor? Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman sudah bisa mengerti atau memahami tentang penggunaan kalimat dan pembuatan kalimat menggunakan nominal pada simple past tense ini. Paham ya teman-teman? Nah, untuk contoh yang verbalnya sendiri saya bisa mencontohkan juga agar menjadi perbandingan bagi teman-teman semuanya di dalam memahami penggunaan past tense ini dalam bentuk verbal ataupun nominal. Nah, untuk bentuk verbalnya kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Saya contohkan bentuk verbalnya. She washed some plates yesterday. Dia telah mencuci beberapa piring kemarin. Nah, untuk pola positifnya itu seperti ini teman-teman. Ada yang namanya subjek ditambah bentuk verb atau kata kerja bentuk kedua dan ditambah dengan objek dan ditambah dengan adverb. Nah, sementara untuk bentuk negatifnya itu sendiri teman-teman bisa menggunakan penggunaan auxiliary did seperti she did not, atau bisa juga disingkat menjadi she didn't washnya dikembalikan ke bentuk pertama, some plate yesterday. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, ini adalah bentuk verbal dari penggunaan past tense itu sendiri. Nah, jika teman-teman mau lebih lanjut untuk pemahaman tentang verbal ini, silakan teman-teman cek saja di video saya atau nanti bisa saya cantumkan di link atasnya ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara penggunaan verbal dan bentuk nominal itu ada pada kata kerjanya. Jadi kalau untuk verbal berarti dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, dan untuk bentuk negatifnya ada penambahan yang menggunakan kata auxiliary did ditambah dengan not, jadi didn't. Nah, sementara yang untuk nominalnya kita menggunakan yang namanya to be, was dan were. Nah, paham sampai di sini ya teman-teman? Mudah-mudahan teman tidak ragu lagi tentang perbedaan antara nominal ataupun verbal dalam bentuk past tense ini. Nah, karena kejadiannya ini telah terjadi pada masa dahulunya, jadi teman-teman bisa memahaminya sampai di sini. Paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk bentuk interrogatifnya sendiri atau kalimat tanya, saya juga bisa mencontohkan seperti kayak gini. Did, penggunaan did ini diletakkan di awal dan she-nya di sesudah dari did itu sendiri. Nah, terus dilanjutkan dengan penggunaan yang namanya verb tadi, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai mengerti atau sudah mulai memahami tentang penggunaan nominal dan verbal dari past tense itu sendiri ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih lanjut pemahamannya tentang verbal ini, silakan cek aja di video saya yang sudah saya sharekan bagi teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini dari saya. Nah, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Bisa jadi teman-teman juga memiliki inisiatif dalam pembuatan contohnya atau memiliki
contoh-contoh tersendiri yang bisa teman-teman ujikan kepada diri teman apakah teman sudah mampu dalam pembuatan bentuk nominal ini. Nah, silakan saja. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.